gitu. Gitu. Ya, cuman kan ada band. Kalau butuh keyboardis itu biasanya minta aku. Kayaknya suara kakak enak. Nggak enak. Makanya Halo semuanya, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan Passport Music is Life. Oke, kembali lagi bersama aku Alisa Arnas. Nah, kali ini aku bakal mewawancarai atau ngobrol-ngobrol sama, kelihatannya ini kayaknya bintang tamunya vintage ya. Nah, daripada teman-teman kepo, langsung kita sapa saja yuk. Halo Kak. Hai. Ini kakak namanya siapa sih? Perkenalkan, saya Safira Anastasia. Biasanya dipanggil Vira. Gitu ya Kak ya? Ya. Untuk Kak Vira ini, kakak itu sudah ada hobi nggak sih Kak? Kalau hobi sih banyak sebenarnya. Mau disebutin satu-satu nih? Gimana ya? Kayaknya yang lebih utama deh, yang lebih itu sama. Kalau yang utama yang biasanya saya kerjakan sekarang nih itu di bidang musik. Di bidang musik? Iya. Wih, tapi memang kelihatan banget sih Kak ya. Kakak ini udah kayak Freddie Mercury nih kayaknya. Jadul-jadul gitu. Oke, tadi kakak bilang musik ya? Iya. Emang di bidang musik itu maksud kakak itu gimana sih? Ya saya itu ikut bisa main piano nih. Widih. Nah, kan biasanya teman-teman kan ada band. Kalau butuh keyboardis itu biasanya minta aku. Freelance keyboardist. Iya, bisa dibilang itu. Oke teman-teman, kita beneran kedatangan bintang tamu Freddie Mercury beneran ya ini ya. Oke, jadi kakak itu freelance gitu. Iya, bisa dibilang Freelance. freelance. Oh, jadi kakak ini tipikalnya itu nggak punya band paten ya Kak ya? Enggak. Jadi kalau ada band yang butuh keyboardis baru saya biasanya diminta. Oh gitu. Jadi kakak sama sekali nggak ada band ya ini? Enggak pengen juga. Nggak pengen juga. Nggak. Emang kenapa Kak kalau kakak nggak mau terlibat dalam band gitu Kak? Kan kalau di band itu biasanya banyak permasalahannya. Ya ribet aja gitu. Oh gitu. Jadi kakak tipikal yang udah aku ngisi aja kalian gitu. Oke Kak Spira, tapi aku pengen panggil Kak Freddie Mercury aja. Oke, Kak Freddie Mercury. Oke, Kak Ferdi nih ya. Kakak ini pernah nggak perform gitu? Pasti pernah nggak sih Kak? Kalau perform sih dulu. Apa itu Kak? Jadi nyanyi, cuman diiringin temanku. Oh gitu. Oh jadi Itu Kakak jadi ikut lomba gitu. gitu. Ya, cuman kalah. Loh nggak apa-apa Kak, itu awal dari kesuksesan Kak. Iya, nah pas itu baru saya tertarik lebih sama musik. Gitu. Gara-gara itu. Tapi kenapa Kakak sekarang jadi keyboardist bukan jadi penyanyi? Soalnya kan temen saya nih yang ngiringin aku. Nah, itu tertarik aku sama cara ngiringinnya. Jadi saya belajar piano. Oh gitu. Terus ternyata lebih cocok kayak chord-chord gitu. Jadi saya jadi keyboardist. Oh gitu. Kenapa Kakak nggak mau lanjut nyanyi? Kayaknya suara Kakak enak. Nggak enak. Makanya kalah. Gak boleh gitu Kak. Tapi sebenarnya aku pengen denger sih. Gak boleh? Nggak boleh. Oh yaudah deh. Ini kan udah kedengeran. Oke. Harusnya kita bawa piano ya teman-teman kesini ya. Iya, Kita nanti coba. aku main piano. Oke. Nah, kakak kan bilang main piano gitu. Emang kakak nggak suka posting gitu di sosial media? Nggak terlalu sih, kan saya introvert. Aduh, gini introvert ya. Jadi kakak nggak pernah posting gitu? Enggak. Tapi masa kakak nggak ada kayak IG gitu yang mau diposting atau TikTok? Mungkin kalau kakak mau spill untuk itunya nggak boleh. IG ku kebanyakan buat itu gambar-gambar. Oh, Soalnya gambar. hobi saya ada gambarnya juga. Oh gitu. Iya. Kakak Freddie Mercury ini juga sangat multi talent ya, seniman sejati teman-teman. Bukan hanya musik tapi juga kayak gambar-gambar seni rupa gitu ya. Keren. Tapi mungkin kakak mau spill IG-nya? Nggak mau.
Nggak mau. Nggak ada IG. Tadi bilangnya ya adanya cuma buat gitu. Oh gitu. Oke enggak. Bapak. Oke ini Kak. Tadi Kakak kan pernah bilang apa namanya itu pernah nyanyi kan? Artinya Kakak udah ada pengalaman bermusik. Kakak juga pasti pernah ngeband lah hitungannya ya pastinya. Ada nggak sih Kak, Kakak itu ada kejadian lucu gitu sama itu performnya itu di mana gitu Kakak? Kalau dulu itu kayak ikut lomba pernah di Cito. Nggak tahu ya 2000 kapan gitu. Pas aku SMP. Terus tapi nggak ada kejadian lucu sih, lancar aja. Cuman ya kecewanya itu nggak juara gitu aja. Gitu. Maksudnya siapa tahu kayak di situ tuh kayak ternyata aduh panitianya ini kurang gitu atau teman-temanku ini alah ini temennya males-malesan atau gimana. Iya, awalnya gitu. Jadi temanku itu nggak mau latihan kan. Aku itu kan keyboardis pinjaman lah. Nah, temanku itu jarang latihan. Nah, sedangkan kan aku juga nggak terlalu kenal sama semua bandnya. Jadi ya udah ngikut aja. Pas tampilnya nggak perfect. Jadi nggak enak gitu. Jadi Kakak itu kecewanya itu bukan karena nggak kalahnya aja ya, tapi lebih ke teman-temannya nggak. Iya gitu. Tapi ada nggak yang kejadian lain yang mungkin Kakak kayak aduh ini pengalaman yang nggak bisa aku lupain gitu, secara bisa pengalaman sedih, pengalaman terharu atau pengalaman paling baik di hidup Kakak? Pernah sih mau ngafe tapi nggak jadi. Kenapa Kak? Cuman gara-gara miskomnya kenapa itu Kak? Yang kan bandnya itu laki-laki sama perempuan ya. Nah yang perempuan itu udah bilang kalau jam 6 itu udah stay di tempat, tapi yang laki-laki datangnya jam 7. Oh gitu? Iya, itu nggak bisa dilupain, terus nggak jadi ngafe. Nggak jadi ngafe? Soalnya kafenya juga ada acara pas itu. Oh gitu. Iya. Terus band itu pasti terjadi permasalahan banget ya? Pasti, makanya saya nggak suka ada band. Jadi udah panggil aku Iya. sudah kayak gitu. Oke nih teman-teman bisa dicatat ya. Mungkin yang mau apa namanya tuh mau minta Kak Vira ya, Kak Vira buat Kak Ferdi buat ngisi-ngisi keyboard freelance itu bisa ya calling Kak Viranya. Mungkin kita 10 nomor WA-nya mau? Boleh sih. Jangan dong. Oke, jangan lupa ya teman-teman calling. Tapi kakaknya nggak punya IG, bakal susah sih. Masa harus bikin? Ya nanti bikin ya. Nanti kalau udah bikin kakaknya langsung kita cantumin di sini. Kalau sudah bikin. Kalau sudah. Oke nih Kak. Sekarang kita agak sedikit serius. Ya, jadi kita nggak boleh bercanda Kak. Jadi ini tuh pertanyaan kita berikutnya ini ya Kak, tentang masa depan kita Kak. Kok kita? Masa depan kakak gitu. Tapi lebih sebenarnya aku kepo sih Kak. Emang rencana ke depan kakak itu apa sih? Ya kalau rencanaku pasti melanjutin di bidang musik ini atau enggak hobi yang lain. Kalau ada tapi tuntutan orang tua itu mintanya di luar negeri kuliah gitu. Di mana Kak tepatnya, negara mana? Pokoknya atau enggak apa itu Spanyol atau enggak Inggris itu aja. Di keren banget nanti kakak jadi bule ya. Iya. Oke, jadi kakak niatnya mau tetap lanjut musik ya, tetap jadi keyboard atau mau menjelajah instrumen-instrumen lain gitu? Iya pasti pengen nyoba instrumen lain. Gitu. Setelah itu kakak nggak mau buka les-lesan apa gimana tuh buat ngajar atau paling gimana? Jadi musikal solo gitu. Jadi bikin musik indie. Artis indie ya kayak penyanyi. Artis indie. Oke wah keren banget ya, jadi apa ini idola indie gini kan kayak Clairo atau gimana gitu. Keren. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir.
ini sedikit mendayu-dayu sih Kak. Apa ini? Jadi apa sih, kita kan ini podcastnya Music is Life. Apa sih arti musik bagi Kakak Vira itu? Kalau menurut saya, musik itu kayak sebuah pesan. Jadi kita membuat musik, membuat seni yang berupa pesan. Kan di musik itu banyak puisi-puisinya, pesan-pesan di dalamnya, cuman dalam bentuk musik. Jadi kita mengirimkan pesan lewat sebuah seni yang namanya musik. Oh jadi gitu ya, musik adalah pesan. Wih, keren banget ya teman-teman ya, sangat puitis gitu. Oke Kak Vira, aku mau ucapin makasih banyak ya udah datang di podcast kami ya, udah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kakak ini. Sibuk gak kakak? Sibuk dikit. Tadi aslinya mau latihan, cuman gitu. tadi kan udah kesana, ternyata belum ada yang datang. Ya udah. Ini Kak Vira sudah merelakan datang ya teman-teman ya. Ngucapin makasih banyak loh ya Kak udah sharing-sharing. Oke teman-teman, itu tadi cerita sedikit tentang Kakak Vira ya, tentang pengalamannya. Nah kita doain semoga tadi Kak Vira bilang mau orang tuanya nyuruh ke luar negeri, ke Spanyol, Inggris, semoga bisa terwujud. Dan tadi katanya Kakak Vira mau jadi artis indie ya. Iya. Kalau rilis album bisa banget ya nanti. Calling kakak nanti bisa aku kasih tahu gitu ya. Oke teman-teman, segitu saja video podcast kali ini. Nah jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, jangan lupa pantengin juga episode berikutnya dan sebelumnya. Oke, see you.